Muhammad Nurul Fikri, NIM 211090004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmansyah Isrofil Putra dengan NIM 211090022. Saya Kania Putri Mulyati dengan NIM 2110928. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Di sini kami kelompok 4 akan membawa 3 materi, yaitu yang pertama pengertian etika, moral, dan akhlak, yang kedua implementasi akhlak dalam kehidupan keluarga dan kampus, ketiga aktualisasi akhlak dalam kehidupan seperti menutup aurat, menjauhi pergaulan bebas, dan menghindari penyalahgunaan narkoba. Next slide. Untuk pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adab. Sedang menurut bahasa etika, manusia adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Contoh etika manusia kepada Tuhan yaitu sholat atau beribadah untuk yang beragama muslim, dan yang untuk beragama non muslim adalah beribadah menurut syariat mereka masing-masing. Dan untuk etika dalam kehidupan sehari-hari adalah menaati atau mematuhi peraturan orang tua, patuh terhadap orang tua, dan selalu sayang kepada orang tua dan menghormati orang tua. Kata moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau mores yang berarti kebiasaan. Menurut Yusan pada tahun 1977 mengungkapkan bahwa moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi moral di sini adalah kebiasaan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Contoh kecil adalah moral kita ketika berbicara dengan orang tua adalah kebiasaan kita berbicara dengan orang tua atau dengan kebiasaan kita berbicara dengan teman-teman kita. Begitu teman-teman. Oke. Ada 2 faktor yang bisa memengaruhi moral. 1. Faktor orang tua. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya memang sangat besar, seperti menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, seperti berbicara dengan sopan antara sesama, dan mengajarkan tata krama kepada anaknya, memperhatikan hak-hak agar anak mempunyai moral baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan perilaku dan sikap moral anak. Bila anak berada pada lingkungan yang baik, maka akan dapat memberikan yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Lingkungan yang tidak baik dapat memberikan pengaruh yang tidak baik pula bagi perkembangan perilaku anak. Akhlak. Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Akhlak itu sifatnya diciptakan oleh si pelaku itu sendiri, dan ini bisa bernilai baik atau ahsan dan buruk atau kabih, tergantung pada sifat perbuatan itu. Macam-macam akhlak. 1. Akhlak kepada Allah. Contohnya seperti menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tawakal kepadanya. Intinya kita harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, akhlak kepada manusia. Kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus saling tolong-menolong antar sesama dan gotong royong. 3. Akhlak kepada lingkungan. Kita juga harus menjaga lingkungan kita tetap bersih dan enak dipandang. Contohnya kita harus membuang sampah pada tempatnya dan melestarikan tumbuhan. Berdasarkan sifat, akhlak dibagi menjadi 2, yaitu 1. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah yaitu segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik yang bisa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Contohnya sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, dan lain sebagainya.
Dan kedua, akhlak masmumah. Akhlak masmumah adalah kebalikan dari akhlak mahmudah, atau bisa disebut akhlak masmumah adalah akhlak tercela. Contohnya yaitu sombong, iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Implementasi akhlak dalam kehidupan keluarga dan kampus. 1. Akhlak kepada keluarga. Akhlak dalam keluarga yaitu sikap, perilaku, dan budi pekerti kita dalam bertingkah laku di keluarga kita. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak dalam keluarga juga bisa dijalankan seperti 1. Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak. Jadi kita sebagai anak berkewajiban menjadi anak, mempunyai kewajiban dengan anak. Dua, akhlak di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa yang berakhlak mulia, kita harus menjalankan kewajiban kita sebaik-baiknya, dengan hati ikhlas dan tanpa paksaan. Contoh akhlak di dalam kampus. 1. Akhlak mahasiswa terhadap guru atau dosen. Jika menghadap guru maupun berkunjung, haruslah dengan penuh hormat dan menghormati, serta menyampaikan salam terhadap guru atau dosen. Kedua, akhlak terhadap sesama mahasiswa. Dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan kampus, terutama antara mahasiswa dan mahasiswi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Di samping ketentuan umum tentang hubungan bersosialisasi lainnya, yaitu tentang mengucapkan dan menjawab salam, berjabat tangan, dan halwah. Halwah adalah berdua-duaan antara pria dan wanita yang tidak punya hubungan suami istri dan tidak pula mahram tanpa ada orang ketiga. Rasulullah SAW melarang pria dan wanita berhalwah, baik di tempat umum apalagi di tempat sepi. Rasulullah mengajarkan bahwa untuk lebih menyempurnakan salam dan menguatkan tali ukhuwah Islamiyah, sebaiknya ucapan salam diikuti dengan berjabat tangan, namun anjuran berjabat tangan tidak berlaku antar lawan jenis. Selanjutnya adalah aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Islam merupakan agama yang santun karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya berakhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, dan karakter baik dan buruk manusia kepada sesama makhluk. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan terbagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama makhluk. Contoh aktualisasi akhlak yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menutup aurat. Secara etimologis, kata aurat berasal dari kata awara, yakni sesuatu yang jika dilihat akan memancar. Jadi aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu. Aurat perempuan sendiri adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai ke lutut. Kedua adalah pergaulan bebas, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial akibatnya mengembangnya perilaku yang menyimpang. Contoh pergaulan bebas: 1. Minum minuman keras dan juga berjudi. 2. Pergaulan bebas seperti free sex dan juga kumpul kebo. 3. Tawuran atau berkelahi antar kelompok. Cara mengatasi pergaulan bebas: 1. Menjaga sopan santun. 2. Mengerti dan memahami. 3. Selalu mengajak ke arah kebaikan. 4. Saling membantu. 5. Jujur dan adil. Selanjutnya adalah menghindari penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Dampak negatif pemakaian narkoba adalah 1. Gangguan mental dan antisosial. 2. Gangguan pada sistem syaraf. 3. Gangguan pada jantung. 4. Lamban kerja. 5. Sering tegang dan gelisah. Cara agar kita bisa terhindar dari penggunaan narkoba adalah 1. Jangan pernah mencoba
menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan medis atau terapi. 2. Mencari tahu tentang apa itu narkoba dan dampak negatifnya kepada kesehatan. 3. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar, beribadah, dan berolahraga. 5. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, dan melakukan hal-hal positif lainnya. 6. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Terima kasih.